saudara, satu kali ada seorang bapak, ya, dia sedang menantikan anaknya itu pulang sekolah. Tapi pada saat yang sama, saudara, bapak tersebut sedang menahan kemarahannya karena ternyata bapak ini baru saja mendapat surat teguran dari sekolah anaknya bahwa anaknya ini, saudara, sudah beberapa hari tidak masuk sekolah karena bolos, gitu ya, tidak ada informasi. Saudara-saudara, ketika anak ini pulang ke rumah, saudara, sang bapak ini dia langsung marah kepada anaknya, saudara. Dari kalimat yang terakhir, saudara, dia mengatakan, "Papa sudah bilang kamu itu jangan berteman sama si A. Dia itu anak yang nakal, dia suka bolos." Saudara, siapa di antara kita di sini yang seperti bapak ini, saudara? Ada nggak? Saudara, siapa di antara kita di sini yang ketika kita tahu anak kita bolos, kita senang, saudara? Saya rasa kita pasti sebagai orang tua tidak mau ketika kita melihat anak kita yang baik-baik bergaul atau berteman dengan anak yang tidak baik, betul? Kita pasti lebih suka kalau anak kita ini bergaul dengan anak-anak yang baik, kan? Saudara, demikian juga, saudara, kita pun seperti itu, saudara. Ketika kita memilih teman, ketika kita memilih sahabat, kita pasti akan memilih teman yang baik untuk kita, saudara. Tetapi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagian dari firman Tuhan yang kita baca di sini, saudara, Yesus membalikkan, saudara, pemikiran kita. Yesus yang adalah agung, mulia, suci, dan kudus, bahkan dia dikatakan sebagai Allah yang sempurna, saudara. Tetapi dia justru bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat, saudara, perikop ini lebih jauh lagi. Ya, dikatakan sesudah Yesus menyembuhkan orang lumpuh, saudara, di perikop sebelumnya, kemudian dia berjalan menyusuri danau Galilea. Dan ketika itu, saudara, ada begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong mengikuti dia, dan kemudian dia mengajarkan mereka. Dan ketika dia melewati jalan itu, saudara, dia melihat ada Lewi, anak Alfeus. Dan kemudian, saudara, dikatakan bahwa dia mengajak Lewi ini untuk mengikuti dia. Saudara, Lewi di dalam teks kita ini dikatakan sebagai seorang pemungut cukai. Di teks Lukas juga menggunakan nama yang sama, Lewi, tapi di Matius, saudara, dia secara spesifik mengatakan Matius. Tapi banyak penafsir mengatakan bahwa Lewi dan Matius ini adalah orang yang sama, karena Lewi itu dari bahasa Ibrani, Matius itu dari bahasa Yunani. Nah, ketika Yesus melihat dia, saudara, Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Dan Lewi ini meninggalkan, saudara, pekerjaannya. Maka di Injil yang lain dikatakan bahwa dia meninggalkan segala-galanya dan mengikut Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Lewi ini adalah seorang pemungut cukai, saudara, ya, atau pemungut pajak, atau juga pajak tol, saudara, ya. Jadi kalau ada orang dari luar kota memasuki daerah itu atau kotanya, maka setiap orang yang lewat di situ harus bayar pajak, saudara, ya. Pajaknya itu macam-macam, pajak binatang, pajak kapal, pajak barang, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin bagi kita, saudara, panggilan Lewi ini gak terlalu menarik, saudara. Tapi yang membuat mata kita terbelalak adalah ketika kita mengetahui bahwa pemungut cukai atau penagih pajak pada waktu itu, saudara, itulah yang akan membuat kita terbelalak, karena kehidupan mereka adalah kehidupan yang di mata masyarakat itu reputasinya tidak baik, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, menjadi seorang pemungut cukai itu sebenarnya adalah sebuah pekerjaan yang sulit didapatkan, saudara. Tetapi luar biasanya, saudara, Lewi meninggalkan dan mengikut Yesus. Nah, saudara, pemungut cukai pada waktu itu, saudara, dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak jujur, mereka curang, mereka itu pemeras, mereka suka mengambil uang rakyat dan kemudian mereka setorkan kepada pemerintah. Orang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai ini, saudara,
dianggap bahwa mereka itu adalah musuh. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi orang Yahudi, saudara, orang yang bekerja sebagai pemungut cukai ini adalah pengkhianat negara, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selain itu dikatakan bahwa karena orang pemungut cukai ini, saudara, sering berhubungan dengan orang yang bukan Yahudi, maka secara spiritual dikatakan bahwa mereka ini adalah orang yang najis, saudara. Bapak Ibu Saudara, ada seorang teolog yang bernama William Lane yang mengatakan, ketika seorang Yahudi memasuki dinas pabean, ia dianggap sebagai orang buangan dari masyarakat. Ia didiskualifikasi sebagai hakim atau saksi dalam sidang pengadilan, dikucilkan dari sinagoge, dan di mata masyarakat aibnya memalukan diperluas ke keluarganya. Saudara, saya garis bawahi di sini, di mata masyarakat aibnya memalukan diperluas ke keluarganya. Artinya apa, saudara? Bahwa bukan hanya yang bersangkutan, saudara, yang akan dikucilkan oleh masyarakat, tetapi seluruh keluarganya itu, saudara, ikut terdampak dan mereka juga akan dikucilkan dari masyarakat. Mereka juga menjadi sampah masyarakat. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa betapa bobroknya kehidupan sebagai seorang pemungut cukai. Saudara, dari adegan ini kita tahu, dikatakan bahwa Yesus pergi makan ke rumah Lewi itu. Dan menarik sekali di sini, saudara, Yesus makan di sana dan Lewi ini sangat bersemangat, saudara. Dia mengundang semua rekan-rekannya. Saudara, siapa rekan daripada Lewi ini, saudara? Ya, mereka ini adalah sesama pemungut cukai lainnya. Dan dikatakan bahwa temannya itu adalah orang berdosa lainnya. Siapa orang berdosa di sini, saudara? Orang berdosa yang dimaksud di sini, saudara, adalah mereka yang tidak kalah buruknya, saudara, dengan pemungut cukai ini. Mereka adalah pendosa-pendosa, pezina, saudara. Mereka juga adalah orang-orang yang reputasinya buruk di masyarakat, orang-orang buangan sosial lainnya, pelacur dan sebagainya. Itulah rekan-rekan daripada pemungut cukai ini, saudara. Sesama orang berdosa mereka berteman, saudara. Tetapi luar biasanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka makan bersama dengan Yesus, saudara, mereka merasa nyaman, mereka merasa diterima, mereka merasa dicintai, saudara. Dan mereka makan satu meja dengan Tuhan Yesus, saudara. Nah, disinilah, saudara, adegan ini yang membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa gusar hati mereka, sehingga akhirnya mereka berkata, mengapa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara-saudara, mengapa ahli Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak menanyakan langsung kepada Yesus, melainkan kepada para murid, saudara? Nah, ini juga yang sama kayak kita, saudara, ya. Kalau kita lagi dongkel sama si A, saudara, ya, terus kita mau kasih masukan ke dia, kadang-kadang kita nggak berani kan kasih masukan. Jadi kita kasih masukan melalui siapa? Si B, orang lain, ya. Kita nggak berani ngomong, saudara. Nah, itulah yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tidak berani ngomong secara langsung, tapi mereka ngomong kepada murid-murid yang ada. Kenapa, saudara? Karena di ayat 8 di perikop sebelumnya, Yesus itu pernah skakmat kepada mereka ketika Yesus sedang melayani, menyembuhkan orang lumpuh, dan kemudian Yesus melihat mereka, saudara. Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka. Lalu Yesus berkata, mengapa engkau berpikir seperti itu dalam hatimu? Saudara, ini adalah sebuah cambukan bagi orang Farisi, saudara, sehingga tidak mengherankan, saudara, ketika mereka keberatan akan hal ini, mereka juga menyampaikan dengan rasa takut, saudara. Saudara, ini adalah sesuatu yang berbahaya, saudara, karena orang menilai hanya apa yang ketika mereka lihat di pemandangan mereka. Mereka hanya melihat, tetapi mereka langsung membangun sebuah opini dengan satu kebenaran yang tidak jelas, saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan, hal ini pula yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara, ya.
Ketika mereka lihat Yesus makan dengan seorang pemungut cukai dan rekan-rekannya, saudara, kehadiran Yesus pada waktu itu bukan ingin mendengarkan, saudara, apa yang diajarkan Yesus kepada mereka, tetapi mereka hadir di situ, saudara, untuk menghakimi perbuatan Yesus yang makan bersama dengan orang berdosa itu, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, apa yang Yesus lakukan itu adalah sebuah kesalahan yang besar, karena Yesus telah makan bersama dengan mereka. Saudara, menurut tradisi masyarakat Semitik, saudara, bahwa meja makan itu, saudara, ya, menyiratkan atau mengartikan, saudara, bahwa ada penerimaan, ada sambutan, ada persetujuan, ada persahabatan. Nah, dengan demikian, saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini berasumsi, saudara, membangun opini bahwa Yesus setuju dengan para berdosa ini, saudara. Mereka berpikir bahwa ketika Yesus makan dengan mereka, maka Yesus mendukung perilaku keberdosaan mereka. Mereka berpikir dengan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, maka Yesus memberikan teladan buruk dan memberi kontribusi pada kerusakan moral daripada bangsa. Saudara, hal ini mengejutkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika melihat adegan dan peristiwa itu, saudara. Kenapa? Karena orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, mereka sangat bangga dengan keyahudian mereka, saudara. Dan bagi mereka, kami tidak akan makan bersama dengan orang-orang yang berdosa. Sehingga ketika mereka lihat ada adegan seperti itu, saudara, maka dengan bangganya mereka akan berkata, ya, seperti apa yang tercatat, saudara, dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Bagi mereka, saudara, kenajisan untuk makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara-saudara, itulah kenapa pertanyaan, mengapa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sebenarnya, saudara, ini merupakan ungkapan pedas, saudara, meskipun disampaikan dengan rasa takut-takut, dan juga ada mengandung kepahitan, saudara, dalam hati mereka kepada Yesus. Tetapi harus diingat, saudara, satu hal. Yesus mengasihi mereka, Yesus mencintai mereka, Yesus menerima mereka, Yesus bersahabat dengan mereka. Tetapi, saudara, Yesus tidak membenarkan perbuatan mereka. Boleh membenci dosa, boleh membenci perilaku mereka yang tidak benar, tetapi satu hal, saudara, tidak boleh membenci pribadinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus mendengar mereka bertanya seperti itu, saudara, maka Yesus berpaling dan kemudian berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, Yesus menggunakan analogi di sini untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang ke dokter itu adalah mereka yang sadar bahwa mereka itu adalah sakit. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhnya, dan untuk itulah mereka memeriksakan diri kepada dokter, karena mereka tahu ada masalah di dalam diri mereka, saudara. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang digambarkan di sini, saudara, dikatakan bahwa mereka butuh bantuan, saudara, dan mereka tahu akan hal itu. Bapak Ibu saudara, kalau kita pergi ke dokter, ya, misalnya kita lagi sakit nih, kita pergi ke dokter, sini ada dokter mata nih, Mbak, ya. Kalau kita pergi ke dokter, saudara, apakah Bapak Ibu saudara tahu saudara sakit? Ke dokter apakah cuma minta nasihat dari dokter? Saudara, saya percaya kita semua butuh intervensi dari dokter supaya dokter membantu kita, memberikan
kita ini. Kita pasti butuh perawatan, saudara. Entah dikasih obat atau dirujuk ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi satu, saudara, yang pasti bahwa kita butuh untuk disembuhkan, betul? Tapi saudara, bagaimana kalau misalnya saudara pergi ke dokter, ya, tapi saudara tidak tahu kalau saudara itu merasakan gejala apa di dalam tubuh saudara. Kalau ditanya, emang ada reaksi apa di dalam tubuh yang mengakibatkan kamu merasa nggak enak di badan? Nggak tahu. Dokter pusing nggak ngobatinnya? Nggak tahu, nggak bisa dideteksi sakitnya apa. Jadi harus jelas ada reaksi apa di dalam tubuh kita, baru kita sadar, ya, kita butuh dokter dan kita harus pergi ke dokter. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini, saudara, ya, panggilan Yesus di analogi yang kedua, saudara. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, di panggilan ini, saudara, bukan ditujukan kepada mereka, orang-orang yang telah diselamatkan. Panggilan ini untuk mereka yang tersesat dan mereka sadar bahwa mereka tersesat. Seperti maksud saya, Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya Yesus datang buat orang yang berdosa itu dan dia menyadari akan keberdosaannya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka, saudara, tidak bisa melihat dosa-dosa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Mereka bisa melihat kesalahan orang-orang di sekitar, tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa diri mereka sendiri itu sebenarnya membutuhkan bantuan. Saudara, orang-orang Farisi ini dengan kesombongannya mereka percaya bahwa sebagian, jikalau bagian tubuh yang luar saja itu sudah oke, maka yang di dalam itu tidak penting. Yang penting tampilan luarnya, packagingnya bagus, isinya nggak apa-apa, nggak benar. Itulah orang Farisi, saudara. Ya. Mereka merasa bahwa apa yang sudah mereka lakukan, saudara, ketaatan mereka kepada ritual dan hukum Taurat, mereka rasa mereka sudah cukup puas untuk hal itu, saudara. Dan mereka tidak membutuhkan untuk datang kepada Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah kesalahan besar, saudara. Mereka ini perlu diselamatkan sama seperti para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu, saudara. Saudara, pemungut cukai dan orang-orang dan rekan-rekannya ini, saudara, bukanlah, saudara, orang yang lebih berdosa daripada yang lain. Bukan. Sebab firman Tuhan berkata, semua orang itu sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, nggak ada. Semuanya berdosa. Tetapi, saudara, yang membedakan antara pemungut cukai dan orang berdosa ini dan juga para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah pemungut cukai ini merasa, saudara, mereka berdosa dan mereka butuh datang kepada Yesus. Mereka menyadari akan keberdosaan mereka dan mereka membutuhkan anugerah dan belas kasihan daripada Yesus. Dan itulah alasan, saudara, kenapa Yesus mau bersahabat dengan mereka. Itu alasan kenapa Yesus mau menerima mereka. Karena Yesus berharap ketika bisa bersahabat dengan mereka, itulah yang akan membawa mereka kepada Injil keselamatan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang terbuka akan Injil. Sedangkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa mereka tidak membutuhkan Injil karena mereka sudah paham dan mengerti benar tentang hukum Taurat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa waktu ini di media sosial, di TV, saudara, sangat marah dengan berita virus apa? Corona, saudara, ya. Kalau bagi saudara, di Batam, di Kepulauan Riau, saudara, ada kisah bahwa ada 2 orang driver ojol ya, terdeteksi positif karena
mereka ini berkontak langsung dengan orang Singapura, saudara, yang pada waktu itu menjadi penumpang mereka. Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kedua driver ojol ini, saudara, diduga mereka ini menghindar dari pencarian petugas dinas kesehatan. Karena mereka tahu mereka akan dikarantina, saudara, jadi mereka melarikan diri. Nah, sebenarnya kedua driver ojol ini sudah pernah dibawa ke lokasi karantina, tetapi saudara kemudian mereka melarikan diri. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kedua driver ojol ini, saudara, mereka tahu kalau mereka sudah positif kena corona, saudara. Mereka tahu sebenarnya mereka itu sakit dan mereka butuh pertolongan untuk disembuhkan. Tapi saudara, mereka tidak mau melakukannya, saudara. Mereka sadar bahwa mereka butuh perawatan, namun mereka tidak mau menyerahkan diri mereka kepada dokter untuk ditangani, untuk dirawat. Saudara, betapa mirisnya kalau nanti, saudara, kita mendengar bahwa kedua driver ojol ini meninggal karena corona. Ya. Corona ini, saudara, bukannya tidak bisa diatasi, tidak bisa disembuhkan, karena sudah ada informasi, saudara, bahwa penyakit ini juga sudah bisa disembuhkan, ya. Dan pasien yang tinggal di Depok itu juga sudah dipulangkan karena dinyatakan sudah sembuh dari sakit ini. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang penting adalah ketika kita tahu bahwa kita sakit, atau driver ojol ini dia tahu dia sakit, harusnya yang dia lakukan adalah dia tetap tinggal untuk dikarantina, menjalani proses perawatan yang ada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika saudara kita menyadari bahwa ada dosa di dalam diri kita, ada masalah dalam diri kita, ada pergumulan di dalam diri kita, saudara, jangan kita melarikan diri, saudara, tetapi kita datang kepada Yesus yang adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, Tuhan di atas segala Tuhan, yang mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Bukan kita melarikan diri, saudara. Dan kita harusnya menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh anugerah dan belas kasihan Tuhan untuk menyelesaikan ini. Saudara, kalau kita lihat justru, saudara, kebanyakan dari kita, ketika ada dosa yang perlu kita bereskan dalam diri kita, seringkali kita merasa bahwa kita ini sudah cukup rohani, saya ini sudah cukup kuat, saya ini lebih bisa daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain, dan saya sudah tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya tidak butuh anugerah Tuhan, saya bisa menyelesaikan itu sendiri. Saya paham benar dengan firman Tuhan, saya setiap hari baca firman Tuhan, saya tahu apa itu firman Tuhan, dan saya tidak butuh Tuhan, saya bisa sendiri. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita punya pemikiran seperti demikian, maka untuk apa Yesus datang, saudara? Yesus datang bukan untuk orang sehat. Yesus juga datang bukan untuk orang benar, saudara, tetapi dikatakan dia datang untuk orang berdosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika Yesus hanya datang untuk orang benar, maka dia tidak akan pernah datang kepada engkau dan saya, saudara. Karena kita semua ini adalah orang berdosa. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini Yesus mengulurkan tangannya kepada setiap kita. Dia membuka tangannya lebar-lebar, saudara, menantikan kita datang kembali kepada dia. Karena dia tahu sebenarnya kita adalah orang-orang yang butuh akan anugerah. Dia tahu kita ini manusia lemah dan terbatas, saudara. Dan dia berinisiatif, saudara, memberikan tangannya kepada kita untuk merangkul kembali kita datang kembali kepada dia.
Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang mampu menolong kita, saudara, untuk membereskan setiap dosa, masalah, pergumulan di dalam hidup kita. Jangan andalkan diri kita sendiri sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Mereka tidak menyadari bahwa mereka butuh Tuhan. Tetapi hari ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, saudara. Kita bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan. Dan karena itu Tuhan sekali lagi pagi hari ini mengajak setiap kita. Tidak ada dosa apapun yang tidak mampu untuk diselesaikan dan dibereskan oleh Tuhan. Tidak ada pergumulan sebesar apapun yang tidak mampu ditaklukkan oleh Tuhan. Sudah, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Mesias, anak Allah, yang kuasanya tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Saudara, hari ini Tuhan sekali lagi berfirman kepada kita. Dia mampu untuk menyembuhkan keadaan saya. Dia mampu untuk memulihkan keadaan saya. Dia mampu untuk mengampuni keadaan saya. Tetapi yang penting adalah apakah kita mau berserah kepada Dia, mau betul-betul percaya akan kuasanya, apakah kita mau membuka hati kita. Dia sudah terlebih dahulu berinisiatif mau memberikan dirinya kepada setiap kita, saudara. Tinggal bagaimana kita meresponi akan panggilan Tuhan hari ini, saudara. Dia sendiri yang berjanji kepada setiap kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan